Kemarin dari isu global yang cukup menarik mungkin akan kita bicarakan di Markets Now, itu adalah ketika Eropa memberikan sanction atau kenaikan tarif impor EV yang berasal dari China. Nah, apakah dispute dari antara kedua negara ini akan berdampak cukup banyak terhadap perdagangan kita dengan Eropa atau mungkin dengan China? Bagaimana pula dampaknya terhadap pasar keuangan di Indonesia? Kalau untuk mungkin di jangka pendek ini dampaknya masih belum terasa ya, karena memang tadi saya melihatnya di awal sesi ini terkait dengan mungkin saham nikel atau saham nikel ini juga pergerakan juga cukup positif ya di jalur zona hijau. Jadi memang mungkin dari kabar ini masih belum terdampak di hari ini, tapi melihat juga apakah perang dagang ini akan meningkat cukup tinggi juga. Saya melihatnya juga masih tentunya akan terpengaruh terhadap pergerakan harga saham-saham nikel. Tapi melihat juga ini seharusnya menjadi sentimen positif, karena memang harga sentimen saham-saham nikel ini akan cenderung tertopang, karena nantinya industri nikel di Indonesia ini akan cenderung positif. Baik, Mas Chandra, melanjutkan pertanyaan dari Safrina tadi, ini kan perang dagang kira-kira akan ada gitu ya antara Eropa dan juga China terkait dengan impor EV ini. Sebelumnya juga kan China ini ada perang dagang dengan AS, Amerika Serikat, terkait juga dengan kena tarif impor EV, dan ini kan juga dampaknya ada begitu ya kepada pasar di tanah air, khususnya untuk emiten-emiten di sektor pertambangan begitu. Ini bagaimana kira-kira, apakah prospeknya juga akan seperti itu ke depannya antara China dan Eropa? Kalau melihatnya mungkin kalau dalam jangka pendek mungkin masih cukup sulit untuk diprediksi, karena memang konflik ini sejatinya masih baru mulai ya, masih baru beberapa hari terakhir ini baru mulai. Jadi memang masih akan menerka-nerka apakah konflik ini akan cenderung meningkat drastis atau malah hanya berjalan di sisi saja. Jadi memang tergantung dari perang dagang dari Eropa dengan China ini sendiri sih. Oke, baik. Dan mungkin ke depannya rentang-rentang IHSG yang Anda perkirakan akan terjadi sampai akhirnya the Federal Reserve menurunkan suku bunga akan berada di level berapa? Kita ketahui ketika akhirnya sekarang IHSG berada di level 6.800, pelemahan ini terjadi begitu cepat. Kita ingat baru 2 pekan lalu atau 3 pekan lalu saja IHSG itu masih berada di level 7.100, 7.200 gitu ya. Tapi jika ada pelemahan itu berlangsung begitu dalam, dan saat ini bahkan berada di level yang cukup paling rendah dibandingkan sejak November 2023 kita berada di level 6.700, 6.800-an gitu ya. Nah, rentang-rentang apa dan support resisten apa yang sebenarnya Anda bisa pelajari dari hal ini, dan kira-kira range-nya tersendiri bisa dikatakan mengkhawatirkan jika menembus level berapa, Mas? Kalau untuk di support ini saya perkirakan masih sementara di 6.800 ya, di level psikologis 6.800, walaupun memang lawannya juga masih punya potensi menuju ke level psikologis 6.700, tapi melihatnya di 6.700 ini masih cukup sulit, karena memang walaupun mungkin dari pergerakan saham brand sendiri ini kan memang mempengaruhi IHSG beberapa hari terakhir ya, karena juga pergerakannya cukup sulit, karena di awal sesi ini IEP-nya di harga tertentu tapi malah menyentuhnya naik atau turun, jadi memang cukup sulit prediksi. Terus juga pergerakan saham brand ini juga seringkali mempengaruhi pergerakan IHSG. Jadi memang walaupun brand ini mempengaruhi, tapi melihat juga dari perbankan raksasa, ketika perbankan raksasa ini lesu juga ditambah brand juga kembali lesu, ini potensi koreksi brand, besar lagi. TPI, Acuan, dan BRPT dan lain-lainnya ya, kapitalisasi besar dimiliki oleh Prayogo Pangestu. Nah, mungkin sedikit analisa Anda juga, ada beberapa pihak yang concern mengenai pergerakan dari ya 4 emiten ini saja, kapitalisasi besar, jika mereka menguat IHSG menguat, jika mereka melemah IHSG melemah. Jadi somehow very dependable sama emiten-emiten berkapitalisasi besar ini, karena somehow juga mereka diregulated oleh full call auction, Mas. Dan tidak semua pelaku pasar sebenarnya menyenangi mekanisme atau sistem dari full call auction ini. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Kalau dibilang ini dari kasus brand ini sendiri memang cukup sulit ya, karena memang ketika di pembukaan perdagangan sesi 1 ini IEP-nya misalnya di harga 8.825 di hari ini belum tentu menyentuh di 8.825, bahkan bisa saja turun menjadi ke berapa gitu. Jadi memang masih cukup sulit, karena memang pergerakan brand ini hanya bisa dipantau di harga IEP-nya ketika nanti mempengaruhi IHSG itu di pukul 9.55. Jadi memang mungkin di pembongkaran sempat menghijau ketika brand di pukul 9.55 ini
terkoreksi ini IHSG cenderung berbalik arah. Tapi melihat juga sejatinya saham prayogi ini bisa diantisipasi ketika jika saham perbankan raksasa ini pergerakan cukup oke. Jadi memang ketika perbankan besar ini pergerakan cukup positif, bahkan mungkin melesat, ini masih bisa menahan koreksi IHSG. Tapi cenderung sebaliknya ketika perbankan raksasa ikut loyo juga ini jadi Lagarde potensi utama. ancaman juga sih. Iya.